Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada apapun kenikmatan tersebut, iman wal islam. Kemudian di antara nikmat yang kita rasakan saat ini adalah bahwasanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk yang bisa memasuki bulan Ramadan tahun ini. Kata para ulama bahwa sesungguhnya seseorang bisa merasakan bulan Ramadan adalah sebuah nikmat yang sangat agung, yang hendaknya bisa kita syukuri nikmat tersebut. Hendaknya kita menjadikan keberadaan kita di bulan Ramadan benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwas sekalian, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, yang mana mimbar beliau ada 3 tangga. Di saat beliau naik di mimbar pertama atau di tangga yang pertama, Rasul mengucapkan amin. Kemudian naik di mimbar yang kedua, Rasul kemudian mengucapkan amin. Lalu naik di mimbar yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Para sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sami'tu annaka taqulu amin salasa marrat." Wahai Rasul, aku mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasul? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma raqaitu darajatal ula," ketika aku menaiki tangga yang pertama, atani Jibril, ternyata Jibril mendatangiku dan memberikan atau mengucapkan beberapa doa. Yang pertama beliau mengucapkan doa, "Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalahu minhu falam yukfar lahu fakultu amin." Yang pertama kata Rasul, Jibril berdoa, sesungguhnya celaka seorang hamba yang dia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, lalu dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku mengucapkan amin. Lalu yang kedua kata Jibril, "Syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah." Celaka seorang hamba yang dia mendapati kedua orang tuanya sudah sepuh masih hidup, atau salah satunya namun tidak menjadikan dirinya masuk surga. Maka aku mengucapkan amin. Lalu yang ketiga kata Jibril, "Syaqiya abdun dzukirta inhu walam yusalli alaika." Celaka seorang hamba yang namamu disebut, kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Maka aku mengucapkan amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, menunjukkan bahwasanya menceritakan tentang orang-orang yang celaka, orang-orang yang merugi. Di mana disebutkan di sini ada 3 orang yang celaka. Karena apa? Karena tentunya orang-orang tersebut tidak memanfaatkan momen yang berarti. Hakikatnya ketiga orang tersebut merugi karena telah dibukakan pintu-pintu kebaikan baginya, tetapi malah tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh 3 kelompok tersebut. Hakikatnya mudah bagi mereka untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
namun mereka tidak melakukannya. Maka ikhwas sekalian, 3 kelompok ini adalah yang celaka. Kalau kita perhatikan bahwasanya yang mengucapkan doa adalah malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pemimpinnya para malaikat. Kemudian yang mengaminkan adalah Rasulullah Muhammad. Beliau adalah manusia terbaik, pemimpinnya para nabi, yang akan pertama kali membuka pintu surga. Otomatis sudah kita sadari bahwa doa tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berdoa adalah malaikat Jibril, yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang celaka tersebut? Yang pertama adalah seseorang yang menjumpai bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan itu berlalu, ternyata dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kerugian. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Ya, sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa taala di dalam 12 bulan. Allah berikan 12 bulan, 1 bulan bonus untuk melipat gandakan pahala, ya, untuk menggugurkan dosa-dosa kita agar kita diampuni dosa-dosanya. Kok bonus tersebut tidak diberikan atau tidak dipakai oleh kita? Maka ini sebuah kerugian ikhwas sekalian. Oleh karena itu, yang menghadapi Ramadan ada 2 golongan atau ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Kelompok pertama adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedangkan kelompok yang kedua, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimi hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak memetik hikmahnya puasa. Dia tidak diampuni dosanya oleh Allah, hanya merasakan rasa lapar dan haus saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak termasuk yang didoakan oleh malaikat Jibril, ya, dan diaminkan oleh Rasulullah, manfaatkan momen Ramadan kali ini. Benar-benar kita manfaatkan sebagaimana hadis tadi, bahwa Rasul mengatakan yang berpuasa dengan 2 syarat. Yang pertama adalah keimanan, perlu, ya, karena tanpa iman sebuah amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah ihtisab. Apa itu ihtisab? Mencari pahala, mengharapkan pahala. Yang dimaksud di sini ikhwas sekalian, jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita itu puasa jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kebanyakan kita itu puasa hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban karena kita diwajibkan oleh Allah berpuasa. Sehingga isinya puasa apa? Ya tidak ada maknanya. Ya, yang kita pikirkan gimana 1 hari itu selesai. Sehingga biasanya kalau pas liburan mungkin kita isi dengan tidur supaya ya segera untuk berbuka. Nah, ini bukan ihtisab namanya. Ini bukan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi sekedar menggugurkan kewajiban. Dan ini banyak kita lakukan di dalam ibadah-ibadah kita. Salat kita misalnya, sekedar kita menggugurkan kewajiban salat, selesai sudah. Ya, sehingga yang Allah katakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, terkadang tidak kita rasakan. Kenapa? Sekali lagi ibadah kita seringnya karena apa? Untuk menggugurkan kewajiban yang Allah wajibkan. Memang dari sisi itu kita sudah dapatkan, tapi tentunya ketika kita ibadah yang kita harapkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan agar puasa tersebut menjauhkan kita dari api neraka, itu yang kita harapkan. Maka ikhwas sekalian, agar puasa kita benar-benar
bisa menghasilkan ampunan di sisi Allah, manfaatkan. Ya, di antaranya apa? Yang pertama, jadikan tawakal menjadi kunci kita dalam berpuasa. Apa maksudnya tawakal? Yaitu serahkan semuanya kepada Allah. Kita berserah kepada Allah, ya Allah, kuatkan puasa saya. Ya, berikan kemampuan kepada saya untuk bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan ini, terutama adalah puasa, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Ya, jangan sampai kita itu yang merasa diri, oh saya sehat, saya kuat, saya masih muda, ya, saya mampu untuk berpuasa. Semua ini kita bisa melakukan ibadah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbesar tawakal kita kepada Allah. Ya Allah, dan terus kita berdoa kepada Allah agar menjadikan puasa kita diterima dan menghasilkan ampunan untuk diri kita. Kemudian apa? Ya, bentengi puasa ini, jaga puasa kita ini dari hal-hal yang mengurangi keutuhan pahala puasa atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Ya. Apa itu yang menghalangi dan mengurangi? Yaitu tentunya adalah kemaksiatan. Maka jaga puasa kita dari kemaksiatan. Ya, betapa banyak orang yang puasa pahalanya kurang atau bahkan hilang karena kemaksiatan yang dilakukan. Ya, di antara kemaksiatan yang mungkin sering dilakukan adalah misalnya ghibah, berbuat dusta dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita melakukan itu, ya, otomatis pahala puasa kita berkurang atau bahkan hilang. Inilah beratnya menjaga pahala puasa. Ya, karena ketika puasa itu dibarengi dengan kemaksiatan, sekali lagi akan mengurangi pahala puasa kita, ya, atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Harus dilakukan oleh kita. Ya, maka ikhwas sekalian, ya, itulah bentengi puasa kita dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahala kita. Kemudian sekali lagi, ya, semangat kita untuk ibadah. Jangan sampai ibadah puasa kita ini sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak semangat dalam beribadah. Ya, jangan hanya kita berpikir bahwasanya di bulan Ramadan yang kita lakukan cuma puasa saja. Padahal di bulan Ramadan banyak sekali ibadah. Ya, tentunya puasa Ramadan. Kemudian ada sholat taraweh, kemudian ada sedekah, kemudian ada kita membagi atau, ya, berbuka puasa dan sahur dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah. Membaca Al-Quran. Maka ini menjadi sebuah hal yang hendaknya dilakukan di bulan bonus ini. Ya, setiap malam kita juga sholat taraweh. Dan tarawehnya selesaikan bersama imam, karena Nabi mengatakan man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul laila kulli. Siapa yang salat bersama imam sampai imam selesai, maka ditulis baginya adalah salat semalam suntuk. Kemudian baca Al-Quran.